Ya, saya ingin memperlihatkan kondisi ruangan saya. Seperti ini. Lalu di bagian sini juga tidak ada kertas atau apapun. Sini juga. Lalu di sini juga, di bagian belakang juga tidak ada. Jadi saya tidak mencontek ya, Pak. Terima kasih. Biografi Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Sri Sultan Hamengkubuwono IX atau yang bernama asli Raden Mas Doro Jatun merupakan seorang sultan dari Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang ke-9 atau juga merupakan gubernur pertama dari Daerah Istimewa Yogyakarta atau disingkat DIY. Beliau lahir pada tanggal 12 April 1912. Beliau lahir di Yogyakarta. Lalu juga beliau merupakan anak dari pasangan Raden Ajeng Kustila dengan Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-8. Nah, beliau sejak umur 2 tahun sudah diangkat menjadi seorang putra mahkota. Lalu juga pada saat umur 4 tahun ia sudah dipisahkan dari ibunya dan dipisahkan dari lingkungan keraton dan diasuh oleh keluarga Belanda atas perintah ayahnya. Tujuannya agar ia nantinya bisa menjadi seorang pemimpin yang bijaksana lagi tegas. Lalu pada saat diasuh oleh keluarga Belanda tersebut, ia sering dipanggil dengan nama Henki. Lalu ia menempuh pendidikan pertamanya taman kanak-kanak, lalu ada sekolah dasar dan juga di sekolah menengahnya. Sekolah menengahnya itu kalau tidak salah bernama Hogere Burger School. Itu kalau tidak salah seperti itu ya. Mohon maaf jika salah pelafalannya. Atau disingkat HBS di Semarang. Nah, namun karena beliau merasa tidak cocok dengan lingkungannya, akhirnya beliau pindah ke HBS Bandung yang sekarang menjadi SMA Negeri 3 atau SMA Negeri 3 dan 5 di Kota Bandung. Namun 2 tahun setelahnya beliau atas perintah dari ayahnya disuruh atau diperintahkan untuk melanjutkan pendidikannya di negeri Belanda. Ia pun menyetujuinya atau menyanggupinya dan ia pun pada tahun 1930 akhirnya pindah dan bersekolah di negeri Belanda. Pada tahun 1934 ia bersekolah di Universitas Leiden dengan jurusan Indologi. Jurusan Indologi merupakan jurusan yang mempelajari tentang ketatanegaraan mengenai pemerintah kolonial ya. Lalu juga namun sayangnya beliau belum sempat menuntaskan tugas akhirnya. Ia sudah dipanggil oleh ayahnya untuk pulang pada tahun 1939. Pada saat ia sampai di Batavia, ia bertemu dengan ayahnya dan diberi keris pusaka. Keris pusaka itu merupakan perlambang bahwa Sri Sultan Hamengkubuwono IX atau Raden Mas Doro Jatun merupakan pewaris tahta dari Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Nah, setelah tepat beberapa hari setelahnya, ayahnya itu wafat pada tanggal 22 Oktober maksud saya pada tahun 1939. Seharusnya setelah wafat dari ayahnya, ia langsung diangkat atau dinobatkan menjadi sultan di Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Namun karena percekcokannya dengan pemerintah Hindia Belanda, ia baru dinobatkan pada tanggal 18 Maret 1940 dengan gelar Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Ya. Selama pemerintahannya, mohon maaf ya tadi ada suara pintu. Selama pemerintahannya, beliau sangat terkenal akan kepeduliannya terhadap rakyat dan juga negaranya. Nah, jadi salah satu buktinya adalah pada masa peralihan kekuasaan dari Belanda ke Jepang di Indonesia. Jepang itu
mengadakan kebijakan Romusa. Nah, kebijakan Romusa itu sangat merugikan rakyat karena menyiksa, metodenya itu sangat menyiksa rakyat. Nah, Sri Sultan Hamengkubuwono IX tidak mau rakyatnya mengalami kebijakan itu kan. Beliau akhirnya melakukan sebuah taktik di mana ia mengajukan sebuah proyek pembangunan sungai yang menghubungkan antara Kali Opak dengan Kali Progo ya. Jadi rakyatnya itu tidak terkena kebijakan dari Romusa itu sendiri. Tapi ya tentunya Jepang menyetujuinya, alhamdulillahnya. Nah, lalu setelah itu tepat pada 17 Agustus 1945 proklamasi kemerdekaan Indonesia digaungkan oleh Soekarno. Satu hari setelah itu, tepatnya pada 18 Agustus 1945, Sri Sultan Hamengkubuwono IX mengirimkan surat kepada Republik Indonesia tentang dukungannya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu setelahnya pada tanggal 5 September 1945 ia menyatakan diri bahwa Kesultanan Ngayogyakarta-Diningrat bersedia menggabungkan diri dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perjuangannya terhadap Indonesia atau Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak hanya sampai pada saat itu aja. Jadi pada saat Indonesia sedang diserang Belanda atau pada saat masa agresi militer Belanda, Sri Sultan bahkan menyerahkan wilayah kekuasaannya atau daerah Yogyakarta agar dijadikan sebagai ibu kota negara Republik Indonesia. Betul. Selain itu bahkan konon katanya harta kekayaan dari kerajaannya sampai habis tidak tersisa karena dipakai untuk perjuangan mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia. Jangan lupa juga ia sangat berperan penting dalam peristiwa serangan umum pada tanggal 1 Maret. Setelah perjuangannya yang begitu panjang, beliau akhirnya wafat pada tanggal 2 Oktober 1988 di Washington DC. Namun tetap beliau dimakamkan di pemakaman Imogiri ya. Pemakaman Imogiri ini merupakan pemakaman khusus para raja-raja atau sultan-sultan dari era Mataram hingga era Sri Sultan Hamengkubuwono IX pada saat itu. Nah, karena perjuangannya yang begitu hebat, ia digelari oleh pemerintah Indonesia sebagai pahlawan nasional dan juga Bapak Pramuka Indonesia atau Bapak Pramuka Nasional karena keterlibatan beliau dalam aktivitas kepramukaan. Nah, bahkan beliau masih tetap dikenang hingga saat ini dari berbagai kalangan, terutama bagi rakyat Yogyakarta itu sendiri. Dari kisah beliau, kita dapat mengambil kesimpulan atau pelajaran bahwa menjadi seorang pemimpin tentunya sudah sepatutnya atau senantiasa mengayomi rakyat dan juga negaranya sendiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.